Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi, udah lama nggak ketemu ya teman-teman, kita ngobrol. Kali ini saya akan menyampaikan monolog ya, atau mungkin stimulus diskusi yang mungkin juga banyak dirasakan atau dipahami oleh teman-teman di luar sana terkait hadirnya banyak sekali inisiatif pergerakan pemuda saat ini ya. Saya pribadi, saya Taufan Akbari menyambut baik dengan senang hati lahirnya berbagai gerakan, inisiatif, gerakan-gerakan altruisme yang memang ditujukan untuk kepentingan orang lain ya. Gerakan altruisme yang memang penuh dengan kebermanfaatan dan membantu sesama. Ini sinyal baik untuk Indonesia. Ketika kita bicara stigma anak muda saat ini dilihat sebagai anak muda yang individualis, anak muda yang nggak peduli, anak muda yang nyaman di zona nyamannya. Tapi saya memilih melihat dari perspektif yang lain. Saya selalu ingin melihat anak muda saat ini dari perspektif yang optimis, konstruktif, dan juga baik ke depannya. Yang saya lihat di sini adalah semakin banyak anak muda yang mungkin setahun setengah ini ya banyak membuat seperti kampanye sosial, komunitas, lalu ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya perhimpunan yang tujuannya itu dikontribusikan untuk banyak orang yang memang mereka memposisikan diri sebagai uh, problem sol- problem solver atau memberikan solusi bagi yang lain, bagi sesama maksud saya. Nah, jadi ini menarik sekali untuk kita pahami, teman-teman, dan kita cermati. Eh, Ketika bicara anak muda bergerak, ketika bicara anak muda berkontribusi, di situ ada harapan baik untuk negeri ini. Bahwa di saat pandemi seperti sekarang pun, banyak anak muda yang bergerak di grassroots untuk melahirkan banyak inisiatif-inisiatif baru. Nah, saya pribadi melihat ini satu momen bersatu ya untuk anak muda Indonesia semua, apalagi menjelang Sumpah Pemuda tahun ini yang ke-92 ya, 8 tahun lagi kita mencapai Sumpah Pemuda 100 tahun, di mana kita terus setia pada janji kita sebagai anak muda mengawal perubahan zaman ini. Nah, saya cuma mau bilang buat teman-teman saat ini yang bergerak dengan komunitas, inisiatif, lalu movement-nya masing-masing untuk selalu berorientasi pada masyarakat banyak, solutif. Banyak stigma juga saat ini, wah anak muda bergerak itu karena ada stimulus atau ada motif-motif tertentu yang memang sifatnya stimulus transaksional. Mereka bergerak karena ada maunya. Tapi saya tipikal orang yang tidak ingin melihat itu dari perspektif yang seperti itu. Saya melihat justru lebih banyak anak muda yang bergerak saat ini karena dia memang mau bergerak. Dia melihat solusi, dia melihat masalah dan dia tergerak untuk melahirkan solusi, bukan karena dia mau mendapat sesuatu atau memang sifatnya transaksional. Jadi saya bicara di ranah anak muda yang memang sifatnya ini non transaksional. Ya stimulusnya memang karena ingin berbuat sesuatu. Yang itu tadi saya bilang di awal, altruisme itu tadi. Sehingga yang pertama teman-teman tetap oleh orientasinya harus solutif ya, menyelesaikan banyak solusi. Yang kedua, jangan lupa untuk sustain karena organisasi filantropi atau gerakan-gerakan filantropi kepemudaan itu harus sustain, harus berjalan baik itu sumber daya manusianya, sumber daya pendanaan operasionalnya, itu harus dipikirkan. Dan yang paling penting pergerakan itu bukan soal siapanya, tapi apa yang dilakukan. Siapanya menjadi nomor sekian, ya. Ketika kita bicara project atau kegiatan, itu justru yang menjadi masterpiece-nya di situ. Jadi, apalagi sekarang konteks gotong royong kembali naik, ya. Banyak anak-anak muda tuh merasa bahwa untuk menyelesaikan banyak masalah, kita butuh bersama-sama. Nah, ini yang bisa dipikirkan oleh teman-teman saat ini yang memulai inisiatif. Jangan lupa untuk bekerja sama. Kita nggak boleh sendirian. Kita tidak boleh eksklusif. Kita harus seinklusif mungkin, terbuka. Buka mata, buka hati, buka pikiran. Mau mendengar dari yang lain, mau belajar dari yang lain. Saya pribadi pun sekarang melihat banyak sekali
pergerakan kepemudaan saat ini itu happy dan berbangga hati. Karena kenapa? Wah, banyak teman begitu. Banyak teman berdiskusi, banyak inspirasi ya. Sehingga saya pribadi membuka tangan selebar-lebarnya untuk berkolaborasi konstruktif. Kita nih berjuang bersama-sama, ibarat kita Indonesia, ibarat sebuah hutan besar ya. Ada yang gelap, ada yang terang. Namun kalau kita bicara sekarang, Indonesia nih ada di situasi yang gelap, di mana saya juga menganalogikan setiap kita tuh punya kemampuan menyalakan obor. Kalau hanya satu orang yang menyalakan obor, tentunya hutan itu tidak bisa terang. Tapi kalau banyak anak muda menyalakan obor, menyalakan cahaya, maka hutan tersebut akan terang dan banyak orang tidak tersesat. Analoginya seperti itu. Semakin banyak pergerakan, semakin banyak inisiasi, itu harapannya kita sama-sama bisa menerangi banyak hal-hal yang mungkin belum clear ke depan. Nah, oleh karena itu, jangan lupa berkontribusi. Kita harus kontributif ya. Jadi, kita tidak lagi berpangku tangan, teman-teman yang terdidik sudah harus mendidik dan melakukan sesuatu sesuai dengan perannya masing-masing. Mungkin kita perlu untuk sama konsep seperti bisnis ya, amati, tiru, modifikasi. Kita mengamati yang lain ya, lalu kita kurang lebih meniru polanya dan kita memodif dengan peran kita. Jadi semakin banyak pergerakan, semakin baik. Dan saya harapannya kita kerjasama yuk gitu ya. Kita saling mengapresiasi, saling mendukung gitu ya. Kita bersatu dalam kebaikan gitu. Saya menyerukan Indonesia muda bersaudara ya. Indonesia muda bersaudara. Kita bersaudara. Tidak boleh mencaci maki, merendahkan, lalu terus-menerus berprasangka negatif kepada saudara-saudara kita. Dan balik lagi ya, kayak yang tadi saya sampaikan di awal, saya kok selalu ingin melihat segala sesuatunya itu dalam perspektif optimis, konstruktif. Dan saya hanya fokus ke anak-anak muda yang memang mau bergerak dan peduli terhadap bangsa ini. Ya, jadi kalau yang belum atau tidak mau, ya tidak apa-apa, tidak juga bisa dipaksakan. Tapi saya mengajak lebih banyak teman-teman muda untuk memulai pergerakan, memulai inisiatif, untuk menjadi bagian dari masyarakat yang responsif. Ya, jadi it's part of responsive society, kita merespon banyak masalah dengan apa yang kita bisa. Gitu. Jadi ini menarik sekali untuk kita cermati. Jadi saya tutup diskusi ini dengan 3 kata. Mari kita memulai, teman-teman. Memulai, walaupun udah banyak inisiatif yang sama, nggak apa-apa. Ya, perubahan itu kan dimulai dari langkah pertama dan dengan lingkungan terdekat. Jadi kalau bicara perubahan, nggak melulu yang selalu ada di panggung besar, lampu sorotnya dilihat banyak orang, ya diliput banyak media. Tidak. Anda bisa merubah 2-3 orang sekitar teman-teman, sekitar Anda, bahwa itu adalah perubahan yang juga signifikan. Jadi mulai, ya, dan nanti dari mulai, kita bisa mengurai satu sama lain. Ya, kita bisa melihat, memilah, memilih pergerakan, isu, lalu solusi-solusi seperti apa yang kita bisa hadirkan, akhirnya kita bisa tuai. Jadi mulai kita urai bersama dan kita tuai hasilnya di masa depan. Ya, Indonesia yang lebih baik dari segala aspek. Jadi saya menyerukan kebersamaan, persaudaraan, dan optimis buat kita semua yang sedang berjuang, yang sedang berikhtiar saat ini. Saya Taufan Akbari, mewakili keluarga besar Rumah Millennials, Indonesia Community Network, dan beberapa komunitas lain ingin menyerukan persaudaraan buat kita semua. Ya, jadi kita butuh saling bantu, butuh saling memberi semangat, butuh saling mengapresiasi. Kita kuat karena kita saling menyemangati, kita kuat karena kita saling menguatkan. Itu dari saya, pesan dari Taufan Akbari yang sangat senang melihat banyaknya inisiatif pergerakan yang muncul. Semoga tidak sementara, semoga panjang umur, dan semoga semakin impactful untuk Indonesia kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap berjuang, teman-teman.